Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Saung Sejarah setelah sekian lama vakum ya. Tapi saya agak terganggu ya karena menyaksikan video channel anak bangsa itu Mas Rudy Kamri ya, tentang pasar muamalah. Nah, dari situ saya membaca ada sesuatu ya. Nah, mari kita bahas sesuatu ini. Saya beri judul episode ini adalah Depok titik nol Khilafah Nusantara. Dengan dalih kerjasama investasi, Wakil Wali Kota Depok mengajukan gagasan pendirian Kampung Turki di Depok tentunya. Ini disampaikan kepada Duta Besar Indonesia untuk Turki dalam pertemuan virtual di tanggal 22 Januari kemarin. Nah, pemerintah Kota Depok menilai pendirian Kampung Turki di Depok ini sangat menarik untuk mengenalkan masyarakat setempat pada bahasa dan budaya Turki. Begitu katanya. Kampung Turki juga akan mempererat kerjasama investasi dan perdagangan dengan Turki. Katanya siapa? Kata Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok. Mari kita bedah. Nah, pertama ya, ini tadi tentang investasi. Memang ada minat besar dari investor Turki terhadap Indonesia. Tapi itu dalam bidang pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya pada proyek jalan tol dan bendungan. Nah, Dubes Indonesia untuk Turki, Bapak Lalu Muhammad Iqbal ya, itu meminta pemerintah Kota Depok untuk menyiapkan proyek-proyek infrastruktur maupun kawasan industri yang sudah siap untuk ditawarkan kepada investor Turki. Tetapi Wakil Wali Kota Depok malah menawarkan pendirian Kampung Turki. Nah, sebagai imbangannya katanya Imam Budi menawarkan ekspor ikan hias dari Kota Depok yang selama ini sudah menembus pasar Eropa. Usulan yang aneh ya. Pendirian Kampung Turki ini seolah-olah merupakan lanjutan dari kampung-kampung tematik ya. Ada Kampung Inggris di Pare. Kemudian ada lagi sebelumnya Kampung Turki juga di Aceh. Ayo kita bedah lebih dalam lagi. Berdirinya Kampung Inggris ya, di Pare itu sebetulnya berawal dari ketidaksengajaan. Ada seorang namanya Kalen Osin. Ini santri asal dari Kalimantan Timur ya, Kutai Kartanegara. Ini yang belajar di Pondok Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo. Nah, menginjak kelas 5, Kalen meninggalkan bangku pesantren karena tidak mampu ya membiayai pendidikannya. Bahkan biaya untuk pulang kampung juga nggak ada. Nah, dalam kondisi sulit seperti itu, ada seorang teman yang memberitahukan adanya seorang ustadz atau kiai di Pare, Kediri, yang menguasai 8 bahasa asing. Namanya Kiai Ahmad Yazid. Kalen kemudian berminat berguru dengan harapan minimal dapat menguasai 1 atau 2 bahasa asing. Dia datangi Kiai Ahmad Yazid, dia tinggal dan belajar tanpa mengeluarkan biaya ya di pesantren Darul Falah namanya, itu di desa Pelem, Kecamatan Pare. Pesantrennya Yazid tentunya.
Nah, suatu ketika ada 2 orang mahasiswa datang ke Pare untuk berguru kepada Ustadz Yazid atau Kiai Yazid belajar bahasa Inggris untuk persiapan menghadapi ujian negara. Itu konon waktu itu katanya 2 minggu lagi mau menghadapi ujian negara. Kampusnya tuh di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Saat itu kebetulan Kiai Ahmad Yazid itu sedang ke Majalengka di Jawa Barat. Jadi tidak bertemu ini 2 mahasiswa ini. Lalu oleh Bu Nyai, istri dari Kiai Ahmad Yazid, diarahkan mahasiswa itu untuk belajar pada Kalen Osen. Nah, Kalen menyanggupi. Akhirnya kedua mahasiswa itu bersama Kalen terlibat dalam proses belajar mengajar. Itu tempatnya di serambi masjid ya, di dalam pondok pesantren itu. Nah, pembelajarannya ini cukup singkat tapi intensif. Hanya 5 hari saja. Kemudian kembali 2 mahasiswa ini untuk mempersiapkan ujian negara. Nah, lebih dari 1 bulan setelah itu mahasiswa yang berdua tadi itu datang lagi ke Desa Pelem atau ke Darul Falah, ya. Bertemu dengan Kalen dan memberi kabar bahwa mereka berdua lulus dengan hasil baik. Keberhasilan 2 mahasiswa itu lalu tersebar di kalangan mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Ya, tak pelak banyak mahasiswa-mahasiswa IAIN Sunan Ampel maupun dari kampus lain itu tertarik kemudian berdatangan ya kepada Kalen Osen. Nah, sejak itu Kalen mempunyai gagasan, ya sudah, saya mendirikan saja ini lembaga kursus bahasa Inggris lah, kira-kira supaya agak formal gitu. Dia beri nama waktu itu Basic English Course atau BEC ya, Basic English Course. Itu dimulai awalnya sertanya hanya 6 orang, 6 siswa. Nah, tidak hanya belajar bahasa Inggris mereka, tapi juga belajar ilmu agama. Nah, perlahan-lahan BEC mulai dikenal dan semakin banyak yang ingin belajar di BEC. Nah, karena tingginya minat masyarakat mempelajari bahasa Inggris, nah, kian hari jumlah peserta kian banyak. BEC atau Basic English Course tadi akhirnya membuka cabang. Ada beberapa cabang dengan nama yang berbeda untuk menampung peminat-peminat yang tidak mendapat kuota ya akibat membludaknya peminat yang ingin belajar di BEC. Cabang-cabang yang dibuka oleh BEC ini akhirnya juga tidak sanggup untuk menampung peminat orang belajar bahasa Inggris dari beberapa daerah datang ke Kediri begitu kan. Nah, akhirnya Kalen Osen mengamanatkan atau menyuruh alumni dari BEC untuk membuka masing-masing, membuka sendiri ya lembaga-lembaga kursus di sekitar Pare. Nah, sekarang itu ada sekitar 250-an lah, mungkin lebih ya sekarang ya. Ada 250 lebih lembaga kursus bahasa Inggris di Pare. Nah, oleh sebab itu maka Pare ini seperti ada perkampungan, banyak lembaga bahasa Inggris. Nah, disebutlah di sana dengan Kampung Inggris. Itu latar belakang berdirinya Kampung Inggris. Yang berikutnya adalah
kampung Turki di Aceh. Ada kampung Turki di Aceh, di daerah Gampong Bitai namanya. Nah, itu didirikan pasca tsunami Aceh tahun 2004. Tahun 2005 masa rehabilitasi. Jadi ada organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah dari Turki ini membantu membangunkan rumah-rumah penduduk yang hancur diterjang gelombang tsunami. Nah, bantuan tersebut ini tak terlepas dari keberadaan makam dari ulama-ulama, orang dari Turki ya. Ada beberapa makam di komplek makam Sultan Saladin itu yang diceritakan berteman dengan namanya Muthalib Ghazi bin Mustafa Ghazi. Nah, dia diutus oleh Sultan Selim ya, dari Sultanan Utsmani. Beliau berteman akrab ya dengan Sultan Salahuddin ini. Karena itu pada saat Sultan Salahuddin mangkat, ya, Muthalib Ghazi ini juga dia memberikan wasiat pada orang-orang di sekitarnya bahwa kalau nanti dia wafat, dia juga ingin dimakamkan berdampingan dengan Sultan Salahuddin. Bulan Sabit Merah Turki ini memberikan bantuan berupa pendirian rumah-rumah warga. Kalau kita ke Bitai itu ada banyak rumah yang tipenya sama, bentuknya sama. Kemudian di depannya ada logo bulan bintang. Nah, ini merupakan lambang dari negara Turki. Nah, itu latar belakang pendirian baik kampung Inggris di Pare Kediri maupun kampung Turki di Bitai, di Gampong Bitai di Aceh. Semuanya memiliki latar belakang sejarah, kan? Ada cerita di balik itu. Nah, sedangkan kampung Turki di Depok, bagaimana latar belakang pengusulan pendirian kampung Turki itu? Mari kita bahas. Mas Rudi Kamri itu pernah mengangkat dalam videonya di kanal YouTube itu tentang pasar muamalah di beberapa daerah. Banyak ternyata, bukan hanya di Depok, itu ada Bekasi, Langkat, Sumatera Timur, Palembang, Jogja, Malang, Tangerang Kota, banyak. Ada sekitar 25 gitu kan. Nah, ini adalah propaganda untuk mendelegitimasi peran negara atau pemerintah yang dibalut dengan tema-tema ekonomi pada awal masa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah. Nah, di pasar muamalah, rupiah itu kan mata uang resmi negara, itu menjadi tidak diakui di negaranya sendiri, kan? Nah, ini sangat bertentangan dengan beberapa undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ya, tentang mata uang. Nah, di pasal 1 nomor 1 itu disebutkan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Jelas ya. Ada beberapa lagi peraturan Bank Indonesia juga. Nah, kalau kita lihat di pasar muamalah, pembayaran di pasar muamalah itu harus menggunakan mata uang dinar atau emas, dan dirham itu perak ya. Jadi rupiah itu nggak laku. Pasar muamalah ini diinisiasi oleh Zaim Saidi.
siapa Zaim Saidi ini? Dia itu pernah mengenyam pendidikan tinggi di IPB. Ya memang kita akui ya, IPB itu jadi basis gerakan kader-kader pengusung khilafah. Dia juga orang yang pernah menyerukan rush money atau penarikan uang besar-besaran dari bank. Zaim Saidi juga pernah mengkampanyekan penolakan terhadap vaksin. Bukan sekarang ya. Kalau yang sekarang saya nggak tahu kalau dia berulah lagi. Ini tahun 2017 tentang vaksin anak-anak ini di dalam Twitternya itu saya kutip aja ya. Divaksin atau tidak adalah hak orang tua. Membahas vaksin dengan para dokter itu serupa dengan membahas miras dengan para pemabok. Begitu katanya. Nah, sontak ini para dokter pada marah waktu itu ya. Maka kita kembali ke Depok. Kekhalifahan Turki Utsmani ini dianggap sebagai kekhilafahan yang ideal ya. Karena sempat mencapai puncak kejayaan. Masih ingat film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara? Ini juga bagian dari propaganda itu ya. Film yang di dalam promosinya ini cacat moral ya, karena mencatut nama sejarawan Peter Carey tanpa izin waktu itu. Nah, dalam film itu juga seolah-olah negeri-negeri di Nusantara ini berkhidmat pada Ottoman. Persoalan ada hubungan bisa jadi gitu, karena hubungan antar negara ini biasa gitu. Tapi soal berkhidmat ini adalah hal yang lain gitu. Nah, itu juga dibantah oleh sejarawan Turki sendiri. Nah, kembali ke Depok. Nah, jika saja usulan kampung Turki itu dapat terrealisasi, nah, ini pasti akan mendelegitimasi pemerintah Republik Indonesia. Kampung Turki akan menggunakan mata uang sendiri. Berikutnya, hukum di Depok ya, tidak lagi menginduk pada undang-undang Republik Indonesia. Lalu hukum apa yang digunakan di Depok? Bisa jadi syariat Islam, dibungkus dulu lah dengan hal yang lain gitu. Bisa jadi, ya kan? Nah, fenomena itu akan digelindingkan seperti bola salju ke seluruh Nusantara. Depok menjadi titik nolnya. Oke? Sudah mulai paham ya? Lalu siapa sih yang mengusulkan ini? Siapa Imam Budi Hartono? Siapa Muhammad Idris? Berasal dari partai mana mereka? Terang benderang kan? Jadi soal usulan kampung Turki di Depok, itu jebakan Batman. Aduh, tensi tinggi nih. Kata orang Cina benteng, kudehel, ari kudempal, sakit leher, ketiban kapal.